الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan ibu selawatnya menjadi obat buat kita, amin. Mudah-mudahan selawat itu bisa melembutkan hati kita, amin. Mudah-mudahan selawat itu bisa menjadikan obat dari segala penyakit yang ada pada diri kita semua. Namanya selawat apa, Bu? Sifa, artinya selawat obat. Bu ya, sering selawatan, Bu, kalau kayak gitu di rumah, Bu. Kalau lagi nyuci gitu, lagi cuci apa? Piring ya, Bu ya. Sambil baca sholawat, apalagi sekarang bulan Maulid, kita mengagungkan, tidak usah berlebihan. Walaupun berlebihan kalau kita tidak mampu, dengan baca sholawat pun, dengan meniatkan mengagungkan pada kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga sudah termasuk maulidan, Bu. Bukan maulidan itu karena harus kumpul-kumpul terus kita bikin tumpeng ya nasi kuning. Ada Bu, ada di Pekalongan. Dikirain di Garut saja, Bu. Berarti sama, Bu. Ada bikin tumpeng ya, Bu ya, terus rebutan. Lihat anak-anak pada belajar baca di panggung. Ada sama berarti, cuman yang membedakan adalah bahasa. Kalau di Pekalongan bahasa Jawa, kalau di tempat saya bahasa Sunda. Tujuannya tetap yaitu untuk mengagungkan pada hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kadang-kadang ya kalau di Pekalongan biasanya, Bu ya, sama mungkin kayak di Garut Mahalul Qiyam ya, Bu ya. Terus apalagi Deba ya, Bu ya. Berarti sama ya, Bu ya. Pekalongan, Jawa Tengah, Jawa Barat juga. Nah ini, Bu, tempat di mana terjadinya peperangan perang Khandaq. Lihat nih di sebelah kayak Pak Kaliwat. Nah di depan ini adalah tempat di mana terjadinya perang Khandaq atau perang Parit. Di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti, yaitu menggali tempat atau parit, bahkan ukurannya dalamnya 3 meter, maka lebarnya 6 meter, sehingga peperangan di sini tidak terjadi peperangan secara dekat, Bu, karena terhalang dengan parit. Nah, yang dijadikan parit ini, Bu, perjalanan yang ini dari sana ke sini, Bu, katanya, wallahu a'lam bishawab. Dan itu di atas, lihat ada masjid itu yang disebut Masjid Patah di sebelah kiri ya, di mana Rasulullah SAW pernah berdoa 3 hari 3 malam untuk kemenangan peperangan itu.
Dan lihat di sini juga sekarang sudah mau ada masjidnya. Nah, ini yang disebut Masjid Fatah ya. Sedangkan yang di bawah ini disebut masjid yaitu Salman Al Farisi. Yang dua masjid lagi sudah disatukan Bu nih. Yang sudah disatukan yang besar ini nih ya. Yang besar. Sedangkan yang di tengah-tengah sini adalah Masjid Abu Bakar. Nah, nanti kita lewat, masuk, muter, kita langsung berangkat. Oh. Ada juga yang di atas di sana yaitu Masjid Sayyidina Ali ya. Sedangkan yang di bawah Masjid Aisyah atau Masjid Fatimah Az-Zahra. Karena pada saat itu mereka dibawa juga peperangan di tempat ini, namun ditempatkan di salah satu tempat yaitu di bawah itu. Nanti kita lihat, saya tunjukin ya Bu ya. Dan ini sekarang disebutnya Masjid Kondak ya, Masjid Jami Kondak. Yang ini yang gede ini Bu. Kelihatan masjidnya Pak? Gak kelihatan ya? Remang-remang. Ternyata Anda belum beruntung. Di mana ini kita? Di Masjid Kondak atau di Masjid Sab'ah. Terkenal Masjid Sab'ah 7 ya Bu ya. Paritnya sudah hilang, udah dipakai ini jalan yang di belakang tadi. Ini yang ke sana. Jadi berkeliling, wallahu a'lam bishawab. Karena sekarang sudah banyak perubahan Pak Bu ya di sini tuh, yang di sana Bu. Itu yang di atas itu adalah Masjid Sayyidina Ali yang paling atas. Sedangkan yang di sini sudah dijadikan masjid, mungkin ada Masjid Umar Ibn Khattab atau yang lainnya, namun sekarang sudah dirubah. Dan di bawah ini ada yang disebut dengan Masjid Abu Bakar. Ya, Masjid Fatah yang di atas Pak. Yang sini tuh, yang itu. Sekarang lagi dibangun, mau dibikin apa? Wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang disebut dengan Masjid Salman Al Faris. Terus lagi di sini ada masjid yang di tengah-tengah, yaitu Masjid Abu Bakar. Saya juga itu bertanya, bukan kata saya, ditanya dulu sama orang sini Pak Bu ya. Enggak semerta-merta saya nunjukin gitu. Itu Masjid Fatah, katanya ini Masjid Sayyidina Ali, dan ini Masjid Abu Bakar. Nih Masjid Abu Bakar Pak yang di sebelah kanan ya, yang ini yang tengah nih. Biasanya kalau di Masjid Fatimah Ajarah atau di Masjid Aisyah, di situ biasanya perempuan orang Pakistan sama orang mana? Sama orang Iran pada sholat di sana Bu. Nah di sini mungkin karena di sini macet ya Bu. No, yang di sana Masjid Sayyidina Ali, yang ini Masjid Abu Bakar. Sedangkan Masjid Fatimah yang paling bawah di pojok itu Bu. Nah, no, yang di bawah kehalangnya, kehalang. Tuh di bawah ada yang sholat perempuan tuh di pagar. Dulunya itu masjid Bu udah dibangun, tapi sekarang dipugar lagi kemarin sama pemerintah dipagar lagi Bu. Tuh tempatnya itu, ibu-ibu kan pada sholat di sana tuh. Nah itu Masjid Aisyah dan Fatimah Az-Zahra. Lanjut Bu. Belum ngantuk? Mau turun di sini? Ya udah, ibu mau turun di sini nggak? Enggak. Takut ditinggal ya? Iya, kalau ibu mau turun, ibu turun, saya jalan. Ibu di sini, saya ke hotel. Enggak Bu. Apa? Itu kalau itu mah biasa Pak, dibangun oleh biasa anak-anak muda di sini yang berpartisipasi ingin, yaitu apa namanya, memperlihatkan kreasi mereka, sehingga itu dibangun di atas, nggak ada sejarah yang di atas Pak. Karena dulunya perkemahan itu yang di belakang sini Pak. Jadi peperangan ini antara sana dan sini. Jadi mereka keluar dari sini, sehingga pada saat itu angin puting beliung, yaitu menyerang tenda-tenda kaum kafir. Sehingga pada saat itu setelah Rasulullah SAW berdoa, maka turun hawa dingin Madinah yang luar biasa, sehingga mereka kedinginan. Lalu dibantu dengan mukjizat doanya baginda Rasulullah SAW, maka turunlah bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu angin puting beliung Pak, sehingga kemah-kemahnya para kaum kafir dan munafik terbawa arus, mereka pulang begitu saja tanpa memikirkan peperangan lagi. Pak, di sini nih perang apa Pak? Di sini teh perang Khandaq. Nah itu Masjid Jami Khandaq ya, ada di situ. Jadi Rasulullah SAW juga di sini
mengikuti, yaitu menggali parit, sehingga pada saat itu Rasulullah SAW dalam keadaan lapar babu, sehingga pada saat itu dipanggillah oleh salah seorang sahabat, yaitu untuk memotong satu kambing, dan Rasulullah SAW diundangnya. Pada saat itu ketakutan banget. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang dipanggil itu hanya Rasulullah SAW saja. Maka pada saat itu Rasulullah mengajak semua para sahabatnya, sehingga mereka takut. Ke suaminya, wahai suamiku, kenapa engkau mengajak semua sahabat? Tapi ini adalah perintah Rasulullah SAW, sehingga mereka mendatangi tempat itu. Pada saat itu Rasulullah SAW pun berdoa ketika akan memakan kambing itu, atau memakan, kalau istilah kita semur daging ya Pak ya, semur kambing Pak. Maka Rasulullah SAW mendoain dulu makanan itu, sehingga sahabat yang begitu banyak dari satu kambing itu bagian semuanya, sehingga mau diambil ada lagi, sehingga semua para sahabat merasakan kekenyangan. Dan pada saat itu, itu terjadi pada tanggal 5 Syawal Pak. Kalau nggak salah, kalau lihat di Sirah Nabawiyah pada tanggal 5 Syawal. Kebayang nggak Bu, kalau orang Pekalongan habis puasa Lebaran ya Bu ya, kalau habis Lebaran biasanya banyak makanan apa kurang makanan? Banyak makanan. Setelah banyak makanan, kalau udah Lebaran Ibu biasa berencana apa Bu? Sawalan itu kemana? Jalan-jalan kan? Iya kan? Nyari tempat refreshing kan? Kalau Rasul enggak, sehabis Lebaran 5 hari Lebaran apa kemana? Setelah 5 hari puasa, berarti itu udah masuk Lebaran kan Pak ya? Rasulullah SAW perang Pak. Ibu-ibu di sini malah ngatur rencana untuk berangkat, untuk bepergian, untuk happy, betul? Tidak dengan sahabat. Makanya nanti ketika di Jabal Uhud kita turun langsung salam kepada para syuhada. Iya, perang hawa nafsu juga luar biasa. Tuh, Pak Bu, luar biasa kan para sahabat perangnya. Kita mengikuti. Gak bisa kalau kita, tapi kita dengan datangnya ke tempat ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita akan meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita, di mana melihat cerita yaitu para sahabat di mana Bu berjuang membela agama Allah. Nah ini Bu di sebelah kiri ini yang disebut Masjid Qiblatain. Masjid apa Bu? Yaitu Masjid Dua Kiblat. Kenapa disebut Masjid Dua Kiblat? Karena masjid ini pernah dipakai oleh Rasulullah SAW ketika beliau yaitu kemit atau menengok orang yang meninggal. Kalau istilah kita ngelayat, ya Bu ya. Jadi di tempat ini Rasulullah SAW melaksanakan pada waktu itu sholat asar. Ada yang bilang sholat asar, ada yang bilang sholat zuhur. Nah ini Bu masjidnya Bu ya. Sekarang nggak tahu ini mau dibangun pasar atau apa di sini Bu, atau mau dibangun tempat parkiran atau apalah, tapi di sini yang sekarang lagi dibangun inilah Masjid Qiblatain, masjid yang mempunyai 2 kiblat, yaitu di mana Rasulullah SAW sholat 4 rakaat, 2 rakaat menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis, yaitu ke Masjidil Aqsa, sedangkan yang 2 rakaat lagi Rasulullah SAW berkiblat kemana? Ke Masjidil Haram. Dan turun ayat Rasulullah SAW pada saat itu sholat asar baru 2 rakaat, maka beliau menadahkan mukanya ke atas langit, yaitu ingin menunggu turunnya wahyu dari Allah untuk memindahkan kiblat kepada kiblat yang Rasulullah senangi. Maka turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika bis sama falayuwal liyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajh haka satrol Masjidil Haram. Setelah turun ayat itu, maka sampai saat ini sholat kita yaitu menghadap ke Masjidil Haram. Insya Allah hari Jumat kita sampai ke sana, amin. Ibu Bapak Doifullah Doifur Rahman, itulah tentang 2 tempat yaitu Masjid Sab'ah dan Masjid Qiblatain. Sedangkan di depan nanti kita akan masuk ke Mushaf Al-Quran, yang di sebelahnya ada satu bangunan yaitu bangunan kerajaan Babu yang disebut Istana Raja. Nih di atas. Bahkan konon nantinya tempat ini akan dijadikan istananya Dajjal. Wallahu a'lam. Bahkan disebutkan
gunung ini yang disebut Jabal Milah atau gunung yang mengandung kadar apa Bu? Kadar garam yang tinggi. Dan kita posisinya tempat ini ada di luar tanah haram Madinah. Nanti kita kalau mau masuk ke mushaf Al-Quran itu pas di sebelahnya Pak Bu. Ya, kita lihat lebih dekat. Wallahu alam. Berarti kalau sudah begitu maka fitnah Dajjal itu sudah dekat. Bahkan saat ini kerucu-kerucunya yang kecil-kecil Dajjal itu sudah datang, betul? Dimana ibu lihat di media sosial berita-berita bohong itu sudah menjadikan fitnah. Contohnya sekarang ini lagi gemar-gemarnya di berita apa Bu? Berita Lestia. Ada yang ngikutin? Sampai ibu-ibu bertengkar di situ Bu, lihat di media sosial Bu. Kenapa si Lesti seperti ini? Kenapa si Bilar seperti ini? Itu karena termakan hoak berita-berita yang ditambah-tambahin, betul. Makanya sampai di media sosial itu sampai saling benci, saling adu pendapat, tapi sampai saling salahkan Bu. Sedangkan orangnya yang diberitakan enjoy aja Bu ya, betul gak? Nah itu ciri-cirinya Dajjal sudah dekat, yaitu ketika fitnah sudah merajalela. Bahkan Dajjal sendiri nanti datangnya beliau mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan, dan beliau menipu orang-orang yang beriman, yaitu untuk mengikuti mereka, bahkan ditambah-tambahin dengan adanya surga dan neraka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mengikuti yaitu fitnah Dajjal. Bahkan dalam waktu sholat kita pun selalu berdoa ya Pak. Betul, apa doanya? Allahumma